Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kembali lagi kita ngaji di pengajian keluarga Abi, yang pada malam ini kita akan melanjutkan tentang pengkajian kitab Aqidatul Awam. Kitab sedang dasar sekali ya untuk anak-anak kita, untuk keluarga-keluarga kita. Jadi bagi saudara-saudara sekalian yang sedang menonton video ini melalui YouTube, maka Anda tonton, diperhatikan dengan teliti. Kalau ada kitabnya sambil lalu memegang kitab. Kalau tidak ada kitab Aqidatul seperti Awam ini, Aqidatul Awam seperti ini kitabnya, di Rawi ada, di Rawi itu di Barsenji Rawi ada Aqidatul Awam. Ikutin aja, ini penting karena mengenai soal tauhid, ya, soal tauhid, keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengenal Allah. Mari sebelum kita mulai membaca Al-Fatihah terlebih dahulu, kita kirimkan pada penyusun kitab ini selamat rezeki, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat kitab ini pada kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau minggu kemarin kita baca ini di muqaddimahnya dengan kalimat apa? Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawulim. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Itu bahasan yang pertama kemarin. Sekarang kita melanjutkan di bab kewajiban orang mukallaf. Nazamnya, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi ishrina sifah. Allahumma wujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu qudratun iradatun sam'ul basar ayatunil ilmu kalamun istamar. Faslun, kewajiban orang mukallaf. Wajib tiap-tiap orang mukallaf yang sudah sampai umur itu mengenal sifat-sifat yang wajib pada Allah, yang 20 sifat. Sebagaimana disebut dalam bait ini, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi ishrina sifat. Wa ba'du, sesudahnya membaca bismillahirrahmanirrahim, sesudahnya alhamdulillah, memuji pada Allah, dan sudah baca salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada keluarga dan sahabatnya dan pada pengikutnya, maka musannif di sini, penyusun kitab misalnya, fa'lam, ketahuilah olehmu, biwujubil ma'rifah, dengan wajibnya mengenal, mewajibin, dari yang wajib, lillahi, bagi Allah Subhanahu wa taala, isyrina sifat, 20 sifat. Di sini
diterangkan sesudah membaca bismillah dan alhamdulillah dan sholawat, memberitahu pada semua orang mukallaf wajib mengenal sifat yang wajib pada Allah yang banyaknya 20 sifat. Karena bisa iman pada Allah, bisa mengenal Allah kalau kita tahu mengenal pada sifat-sifatnya. Mengenal pada orang aja harus tahu sifat-sifatnya. Kalau tidak tahu sifatnya nggak bisa kenal. Begitu juga pada Allah. Jadi di sini akan diterangkan sifat yang wajib pada Allah itu ada 20 sifat. Jadi di sini disebut aqaid 50. Kenapa disebut aqaid 50? Karena menerangkan begini. Menerangkan tentang sifat yang wajib pada Allah 20. Yang mustahil bagi Allah 20. Yang jaiz pada Allah itu 1. Jadi 41. Kemudian menerangkan sifat yang wajib pada utusan pada Rasul 4. Yang mustahil pada Rasul 4. Yang jaiz 9. 9 tambah 41 maka 50. Maka disebutkanlah aqaid 50 yang sudah terkenal di kampung kita ini semua, dari guru-guru kita yang lama ya, dan yang mengikuti tauhid Asy'ariyah. Yang disebut kalau di sini di Batawi di sini sifat ditulis itu adalah disusun oleh Habib Utsman bin Yahya yang menjadi pengajarnya orang-orang Betawi kuno dulu yang sekarang sudah mulai langka. Oleh karena itu supaya itu hilang, kita mulai lagi ini mengaji kitab sifat 20 supaya keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala tambah kuat dan tambah kokoh. Baik. Sifat yang wajib bagi Allah. Adapun sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu ada 20 sifat. Ini sifat yang wajib ada 20. 1. Wujud. Artinya ada. Apa maksudnya? Allah wajib adanya. Mustahil kalau Allah tidak ada. Tidak, lawannya wujud itu adalah Adam. Wujud ada, Adam tidak ada. Jadi Allah wajib adanya, mustahil tidak adanya. Kenapa? Karena semua bumi dan langit termasuk isinya itu adalah ciptaan Allah yang menunjukkan adanya Allah. Kidam. Yang kedua adalah kidam, artinya sedia. Apa yang sedia adalah tidak ada awalnya. Tidak ada awalnya yang sedia. Allah jadi dengan sendirinya, tidak ada awalnya, ya. Yang maksud kita, ya. Mustahil baharu, mustahil ada awalnya, ya. Mustahil kudus baru, berarti tidak ada yang ciptakan. Jadi Allah itu tidak ada yang ciptakan, adanya ada sendiri. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan, gitu. Kemudian yang ketiga, baqa artinya kekal. Mustahil Allah itu rusak, tidak kekal. Allah kekal, baqa, ya, tidak ada batasnya adanya. Ya, tidak ada batasnya. Kalau manusia ada batasnya. Begitu lahir, ya, diadakan dilahirkan oleh Allah, ada batas kematian umurnya, gitu ya. Begitu ada umurnya nanti mati dikubur makin lagi di akhir ada perubahannya terus. Tapi Allah enggak. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mukhalafah lil hawadis. Artinya mukhalafah lil hawadis itu berbeda dengan yang baru. Maksudnya yang baru ciptaannya. Allah berbeda dengan ciptaannya. Kenapa kok berbeda? Ya, yang menciptakan. Tidak mungkin yang bikin sama dengan yang dibikin. Akal tidak nerima. Wajib berbeda yang bikin dengan yang dibikin. Contohnya ibu-ibu bikin kue nastar umpamanya. Tidak mungkin kue nastar sama dengan ibu. Kenapa? Karena ibu yang bikin. Kue nastar yang dibikin. Begitu kan? Jadi mustahil yang dibikin sama dengan yang bikin itu mustahil. Jadi mukhalafah lil hawadis wajib berbeda. Ya. Wajib berbeda dengan yang baru. Tidak mungkin sama.
Qiyamuhu bi nafsi artinya berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu bi nafsi, Allah subhanahu wa ta'ala berdiri dengan sendirinya. Apa maksudnya berdiri dengan sendirinya? Ya. Allah berdiri dengan sendirinya, tidak ada dibantu oleh orang lain. Ya. Allah berdiri dengan sendirinya. Ya. Qiyamuhu bi nafsi, Allah berdiri dengan sendirinya. Ya. Tidak membentukan dari yang lain. Ya. Kalau kita nggak bisa berdiri sendiri, tetap butuh untuk orang lain. Kita bentuk tangga, kita butuh saudara, kita boleh membantu. Nggak butuh pada waktu sehatnya, waktu sakitnya butuh. Nggak butuh waktu kayanya, waktu miskinnya butuh. Karena itu kan nggak butuh waktu hidupnya, waktu matinya butuh. Tidak ada orang mati nguburin sendiri, butuh dengan orang lain. Jadi Allah tidak butuh pada bantuan yang lain. Allah tidak sama dengan wahdaniyat. Yang keenam, wahdaniyat esa Allah. Satu. Karena kalau Allah itu dua, tiga, repot. Bingung, berantem Allah sama Allahnya. Tuhan sama Tuhannya berantem itu. Kata satunya matahari keluar dari timur, kata satunya dari barat. Berantem nggak kalau keluar itu matahari. Kenapa? Karena kalau satu dua atau tiga itu pasti nggak kompak itu, tetap berbeda. Jadi Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Katanya Allah itu satu. Jadi mustahil Allah berbilang, maksudnya bilang bermacam-macam. Qudrat Allah kuasa. Nomor 7, qudrat Allah wajib bersifat qudrat, maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, bisa meniadakan, bisa menadakan, ya. Bisa orang-orang bagi jadi kaya, saudara-saudara bisa miskin. Itu kehendak Allah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lawannya itu kudrat adalah lawannya lemah. Iradat berkehendak atau berkehendak, menentukan atau menentukan. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bila Allah berkehendak pada sesuatu, pasti Allah cukup bilang kun adalah, fayakun berarti ada. Jadi Allah berkehendak. Ilmu yang ke-9 artinya ilmu, mengetahui. Allah maha mengetahui. Mengetahui kalau sesuatu, nggak bodoh Allah, ya. Nggak bodoh Allah subhanahu wa ta'ala, wajib bersifat ilmu. Kalau tidak bersifat bukan Allah namanya, bukan Tuhan. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Inna Allah sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jangankan yang ada di luar, yang ada dalam hati manusia, Allah ketahui bagaimana geraknya, bagaimana detik jantungnya. Kemudian yang 10, hayat, artinya hidup. Allah hidup. Mustahil Allah mati. Kalau mati sama dengan yang baru dong, ya. Jadi Allah masih hidup selamanya. 11, Allah wajib bersifat sama, artinya mendengar. Mendengar pada segala suara makhluk, rintihan makhluk, ya, jeritan makhluk, Allah mendengar. Sampai pada suara nyamuk ada Allah mendengar. Apa yang suarain semuanya. Suara semut Allah mendengar. Kan kita mendengar juga yang beda. Pendengaran kita itu terbatas, ya kan? Kalau Allah tidak terbatas, dimanapun juga makhluknya Allah didengar oleh Allah. Kalau kita jangankan pada makhluk yang lain, pada anak, kalau ada kamar di atas yang uminya di bawah, nggak dengar apa yang bisa anak. Anak terbatasnya itu suara, ya. Jadi kalau anaknya ada di atas, uminya di kamar bawah, nggak mendengar apa yang diteriakin oleh anak. Apalagi uminya tidur, ya. Nggak mendengar, kan itu tak? Kemudian yang 12, basar, artinya melihat. Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Mustahil Allah buta semua apa tingkah laku manusia, karena alam dunia dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala penjuru.
13 adalah kalam, berkata-kata, Allah berfirman. Allah berfirman. Ya, Allah berfirman itu seperti ada di mana? Kalau di Islam itu ada di dalam Al-Quran, itu semuanya firman Allah, ya, yang dijadikan pedoman hidup manusia. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala itu bisu. Allah berkata, berfirman, mustahil bisu. Kemudian 14 qadiran, maha kuasa. Ya. Muridan, maha berkehendak. Itu ada sifat apa namanya itu? Qadiran. Ya, di situ ada di belakang nanti. Qadiran. Ya. Qadiran itu sifat maknawiyah semua. Itu maknawiyah dari sifat ma'ani. Ya. Di sifat maknawiyah, qudrat, sifat maknawiyahnya adalah qadiran, itu sifat maknawiyah. Jadi penjabaran sifat ma'ani. Ya. Muridan artinya maha berkehendak. Aliman, maha mengetahui. Hayyan artinya maha hidup. Sami'an artinya maha mendengar. Basiran artinya maha melihat. Mutakalliman artinya maha berkata-kata. Jadi 7 yang belakang ini dari qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Itu 7-nya adalah namanya sifat apa? Ma'nawiyah. Ya. Yeah. Penjelasan ta'alluqnya, hubungannya ke sifat ma'ani yang 7 sebelumnya, ini kudrat, iradat, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Adapun sifat 20 ini di sini untuk menghafalnya oleh Samad Marzuki melalui mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam bait ini, Wallahumma wujudun qadimun baqi mukhallifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimum bi kulli say sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Ini adalah baitnya di sini. Kalau hafal itu sama dengan hafal sifat 20. Fallahu, maka bermula Allah, mawjudun itu ada, qadimun yang sedia, baqi yang kekal, mukhalifun lil khalqi yang berbeda dengan para makhluk, bil idlaqi dengan mutlak, segalanya berubah bentuknya segalanya, ya. Wa qaiman, dan yang berdiri dengan sendirinya, wani yang kaya, wa wahidun yang esa, wa hayyun yang hidup, qadirun yang maha kuasa, muridun yang maha berkehendak, alimun yang maha mengetahui, bi kulli syai' pada tiap-tiap sesuatu, sami'un yang maha mendengar, al-basir basirun yang maha melihat, wal mutakallimun yang maha berkata-kata, berfirman. Lahu bagi Allah, itu bagi Allah sifatun, adalah bermula 7 sifat, sifatun beberapa sifat, sab'atun yang 7, tantazimu yang beruntun di sesudah ini. Jadi qudratun 1 qudrat artinya kuasa, iradatun 2 iradat artinya berkehendak, sam'un mendengar, basar melihat, hayat hidup, al ilmu mengetahui, al kalam berkata-kata, istamar tetap, ya sifat semuanya. Itu jumlahnya 10. Nanti pembagiannya di belakang, nanti terangannya setelah menerangkan sifat pada Rasul, ada perincian di belakangnya pembagian sifat. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Jadi untuk sementara ini dihafalkan dulu, ya.
Kita baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi isrina sifah. Allahumma wujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil idlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimum bi kulli say sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Nah, begini. Jadi pada para pemirsa di rumah yang ingin mengikuti pengajian ini, kalau tidak punya rawi di kitab ini nggak punya, boleh nanti pesan saya kirim dari sini. Ya, boleh kita pesan pada kita, pada Yayasan Al-Qamar bin Azana, kitab Tanwirul Dhalam yang isinya keterangan daripada Aqidatul Awam. Kirim alamatnya yang lengkap, mau kiriman berapa, ya, atau lihat aja di nomor WA saya, WA di mana ngirimnya. Kalau harga gampang, itu nggak ada harganya, nggak mahal kok, ya. Mudah-mudahan kita baca bersama-sama di sini, ajarkan anak kita, ya. Yang penting pengajian keluarga deh, bapaknya, ibunya, anaknya, supaya hafal sifat 20. Saya hafal sifatnya mustahil, yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1 untuk Allah, kemudian yang wajib untuk Rasul 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. Itu supaya kita hafal dan mengerti sifat 20 dalam keluarga. Jangan sampai di tiap-tiap keluarga itu tidak menghafal, tidak mengenal sifat Allah yang wajib, yang 20. Nanti iman kita cuma taklid, ngikut-ngikut doang, ya. Jadi iman taklid itu kan ngikut, tidak kenal dalilnya, tidak kenal buktinya. Tapi kalau ngaji sifat 20, insya Allah kenal. Nanti keterangan yang balang diperincian di setelah menerangkan sifat yang jaiz pada Rasul. Baiklah, untuk pada malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya harapkan pada saudara-saudara keluarga yang ada di luar, silahkan cari di channel YouTube, kemudian dengarkan sambil lalu teliti kitabnya dari awal sampai akhir. Insya Allah ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.